Kemudian thinking itu pribadi yang logis dan juga rasional. Ya apa-apa bercerita sama sama orang thinking itu harus masuk akal. Kalau misalnya nggak masuk akal, dia tidak mudah untuk bisa mempercayai hal yang demikian. Jadi memang harus valid, harus akurat. Kita hadirkan ya literaturnya, kita hadirkan sumbernya, kita hadirkan informasi yang tepat sehingga kemudian bisa dia ngeh, bisa percaya dia dengan informasi itu. Kritis ya, suka tanya, ya kan apa-apa ditanya. Ada sedikit yang salah, kenapa begini, kenapa begitu, gitu kan. Mestinya kan begini Bi, gitu kan, nggak begini Bi, gitu kan. Begitu kritis, suka menanya dan juga suka suka mengkritik apa yang dia nilai mungkin kurang kurang pas atau kurang tepat. Nah kemudian punya prinsip yang kuat, tidak mudah goyah. Jadi kalau misalnya sekali dia bilang AA gitu ya, saya punya anak thinking, anak pertama saya thinking. Jadi kalau misalnya dia bilang bang, kalau misalnya suara saya ini sedikit gitu kan, enggak katanya kan, ya kan. Jadi dia semakin mantap gitu. Kalau misalnya kita larang, dia semakin mantap gitu, bang udah nggak boleh lagi main main HP Android itu kan, enggak, sampai dipegang tuh HP Android itu kuat-kuat gitu kan, karena bagi dia mungkin tontonan dia belum selesai dia tonton gitu. Nah jadi ketika ketika kita melarang ya, dia punya prinsip kuat, itu belum selesai, harus saya selesaikan sama saya gitu. Kemudian tegas ya, tegas. Biasanya orang thinking itu begitu, kerennya itu dia tidak mudah tidak tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Kalau masalah bagi dia A gitu, ya. Makanya dia pribadi yang sangat sangat ini sekali ya, sangat uh, melihat sesuatu itu secara secara ini ya, hitam putih gitu ya. Melihat sesuatu, kalau misalnya melihat sesuatu itu memang begitu adanya yang dia apa namanya itu, yang dia nilai gitu kan, tentu sesuai dengan logikanya, objektif begitu ya. Kemudian yang lainnya lah dingin kurang peka ya. Dingin kurang peka maksudnya adalah dia kurang bisa membaca perasaan orang lain. Misalnya contoh nih, ada misalnya dia itu uh, kepala gitu ya di suatu perusahaan gitu kan, ada kemudian karyawan yang datang sama dia, kemudian dibilang karyawannya, Pak mohon maaf Pak saya terlambat karena tadi hujan Pak sehingga saya harus berhenti dulu. Dan kemudian tadi pas juga ada orang tua saya menelpon dan itu penting kayaknya dan harus saya angkat dan sebagainya gitu kan. Bagi orang thinking, kalau misalnya dia sudah komitmen dengan janjinya dan memang misalnya contoh dia harus datang interview misalnya kan gitu kan, harus memang dia harus datang jam 8 karena memang ada agenda yang harus dilaksanakan dan memang agenda itu memang harus tepat, dia datang karena urgent, nggak kehadiran dia itu nggak, kadang-kadang nggak bisa terima ya kan. Saya sudah bilang kamu datang jam 8, kamu datang dari rumah kamu jam 8 kurang 15, ya kamu pasti terlambat. Kalau misalnya kamu tahu begitu, kamu bisa datang jam 7.30 begitu kan, sehingga kamu bisa bisa meminimalisir kan masalah-masalah yang ada di jalan gitu. Jadi kadang begitu dia masih memakai logikanya ya, masih memakai logikanya. eh, Apa namanya, kemudian ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu dengan perasaannya, dia lebih mementingkan logikanya dibandingkan perasaannya. Tapi bukan berarti orang thinking ini tidak punya perasaan, bukan berarti begitu ya. Dia bisa mengerti juga tentunya perasaan orang lain, tapi sebelum dia bisa merasakan perasaan orang lain, dia biasanya dulu memikirkan terlebih dahulu secara objektif dulu, baru kemudian secara berangsur nanti dia bisa mengerti perasaan orang lain, kalau misalnya apa yang disampaikan itu tentu masuk akal ataupun logis.